bagian promo itu juga secara nggak langsung kena ke kami sendiri. Ongkos tarif yang biasanya normal-normal saja sekarang juga ikut tergerus, terpotong untuk dibuang ke promo tadi. Kalau di angka 2 km ke bawah 8.000 bersih sama kami. Kalau sekarang sudah variasi, ada yang sampai 5.000 bersih diterima, ada yang 7.200, ada yang 6.400. Yang teman-teman khusus yang nggak ikut promo ya, yang reguler itu nggak sampai 150.000 per hari. Nggak sampai 150.000. Nggak sampai. Dengan waktu durasi dia bekerja lebih dari 8 jam. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam program podcast Mau Tahu Aja. Nah, kita berbicara mengenai permasalahan yang dialami penduduk Indonesia. Ada terdapat nasib para pengemudi ojek online atau ojol yang dimana mencekiknya regulasi yang ditetapkan. Nah, berbicara itu juga kita seperti yang kita ketahui adanya terjadi baru-baru ini saja demonstrasi nasional yang dilaksanakan oleh para pengemudi ojek online yang menuntut berbagai tuntutan maupun regulasi ataupun kebijakan yang dinilai mencekik dan tidak sesuai pada porsinya. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya dinamika yang dialami oleh para ojek online dan juga termasuk membicarakan sudah sejauh mana kebijakan yang ditetapkan ini berlangsung. Nah, untuk itu sudah ada bersama kita Ketua Godams yaitu Bang Agam Zubir. Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang. Ini perjalanan ke sini gimana Bang? Ada macet-macet kah atau gimana? Biasalah Medan ya kan. Jam-jam tertentu juga beberapa titik macet. Tapi masih aman lah. Lumayan juga lah tadi ke lantai 3 kantor kalian Mistar. Terima kasih lah udah ngundang kami nih ojol ya. Kami juga berterima kasih Bang buat waktu kesempatannya. Oke Bang, ini Abang dari Ketua Godams. Boleh diceritain gak Bang Godams ini tuh apa? Supaya masyarakat Medan khususnya tahu apa sih Godams ini? Ya, terima kasih. Godams adalah organisasi perhimpunan komunitas-komunitas ojol yang ada di Sumatera Utara. Jadi Godams sebenarnya tak ubah dan tak berbeda dengan perhimpunan ojol-ojol yang ada di Indonesia. Kebetulan di Medan mungkin salah satunya kami yang diberikan kepercayaan amanah teman-teman untuk berhimpun dengan massa yang ya bisa jadi lebih banyak dari yang lain. Nah, Godam sendiri sudah ada di Medan dari tahun 2018. Udah lama juga ya? Iya. Jadi Godams ini dia semacam paguyuban, dia perkumpulan. Dia bukan komunitas sebenarnya. Dia adalah perkumpulan, di dalamnya itu perkumpulan komunitas-komunitas ojol dari macam-macam aplikasi. Oh, bukan satu gitu aja berarti ya? Iya. Oh, oke. Jadi bukan hanya Gojek aja dan Grab aja. Di sana udah bergabung kawan-kawan Maxim, ShopeeFood, InDriver. Jadi ada 5 aplikasi kan yang berhimpun dan bersama kita di Godams. Ada kepanjangannya gak sih Bang dari Godams ini? Ya, Godams tahun 2022 kita bersyukur telah terdaftar di Kemenkumham. Kita sudah punya badan hukum. Di sana tercatat tertulis kepanjangan Godams ini gabungan ojek roda 2 Medan sekitar. Jadi kita udah semacam asosiasi tempat berhimpunnya komunitas-komunitas ojol lintas aplikasi yang ada di kota Medan sekitar dan Sumatera Utara saat ini. Jadi dengan hadirnya Godams ini berbagai keluhan dari para teman-teman driver disampaikan ke Godams seperti itu atau gimana Bang? Ya, Godams tidak merasa sebagai pihak yang sendiri dalam bernaung untuk aktivitas ojol. Banyak juga sih teman-teman yang punya organisasi serupa. Tapi kita balik lagi teman-teman terus berharap Godam mampu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan driver ojek online yang ada di Medan. Begitu Kak. Aku manggil kakak ya? Oh ya gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Kakak Abang, oke. Senyamannya Abang aja. Siap. Oke Bang, dengar kabar nih sempat ada ini ya, offbeat dari offbeat massal ya, nasional mungkin itu ya Bang. Nah kalau sekarang gimana Bang? Apakah udah aktif kembali atau masih offbeat beberapa? Ya, sebelum ke sana saya mau kasih tahu.
aksi kemarin ya, tanggal 20 Mei 2025 ini diprakarsai oleh kawan-kawan di Nusantara, Ojol Indonesia. Di sana memang salah satu kegiatan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman kan kalau udah turun ke jalan udah pasti kan nggak kerja. Butuh waktu 3, 4 sampai 5 jam teman-teman itu nggak kerja. Jadi istilah offbeat itu sebenarnya kita tidak on beat kalau istilah bahasa kami di ojek online. Istilah beat itu kami itu menekan tombol power ataupun tombol keaktifan di akun driver di aplikasi. Ketika kita nggak meng-on-kan berarti istilahnya dia off beat, tidak ngebeat bahasanya. Jadi kemarin teman-teman itu tidak ngebeat, setengah hari saja. Dan ini berlaku di banyak kota kemarin. Dan teman-teman juga di luar sana kan juga banyak juga yang bekerja ngojol seperti biasa. Kita nggak pernah larang. Oke Bang, Abang sempat singgung juga ya aksi yang 20 Mei lalu. Nah, sebenarnya dari aksi demonstrasi oleh teman-teman driver sendiri, tuntutannya ini apa aja Bang? Ya, aksi 20 Mei kemarin bagi kami di Godams, ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kami sebenarnya sebagai organisasi ojol terbesar di Sumatera Utara saat ini. Kami merasa ini suara anak Medan juga harus bisa berbicara. Karena masalah yang dihadapi teman-teman di Jakarta, di Pulau Jawa sama persis sama kami yang di Medan ya, dan demikian juga di wilayah yang lain. Jadi kita sepakat tanpa harus juga berkoordinasi banyak sama teman-teman di sana, kita menetapkan tanggal 20 Mei ini kan punya histori sejarah. Pertepatan kan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi momen juga baik kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini momen kita untuk kembali berjuang meminta bapak-bapak pemimpin bangsa, bapak-bapak wakil rakyat di Senayan untuk hadir kembali untuk membantu kita ojek online ini atas masalah-masalah yang terjadi sampai hari ini belum selesai. Seperti itu. Terkait tuntutannya ini Bang, ini kan termasuk tuntutan nasional juga kan Bang, dan itu dilakukan serentak. Nah, tentunya pasti ada persiapan juga kan Bang untuk ada tuntutan ini. Itu seperti apa Bang, boleh diceritakan? Iya, tuntutan hampir sama yang kawan-kawan di Medan dan di wilayah lain di Indonesia. Yang pertama kan teman-teman berharap pemerintah ataupun DPR itu menerbitkan, mengeluarkan regulasi, aturan-aturan yang mengatur tata kelola aplikasi yang di sana pasti nanti kan ada terlibat di dalamnya bagaimana pengelolaan atau operasional terhadap kami driver online yang bernaung di aplikasi tadi. Seperti itu. Terkait dari pemotongan regulasi sendiri aplikasi itu kan Bang. Nah ini kalau misalnya kita ketahui kan maksimalnya 20%. Nah kalau sekarang itu kita lihat juga pada realisasinya gak sesuai nih Bang, 20%, ada yang 30%, bahkan ada yang sampai 50%. Itu tanggapan Abang mewakili teman-teman driver gimana Bang? Apa yang terjadi hari ini sebenarnya akumulasi dari masalah sebelum-sebelumnya. Kawan-kawan meneriakkan regulasi kan bukan yang sekarang saja. Udah bertahun-tahun, tiap tahun ini teman-teman ojek online di seluruh Indonesia kan meneriakkan perjuangan serupa agar pemerintah maupun anggota DPR segera menerbitkan undang-undang untuk mengatur semuanya. Nah, yang sekarang terjadi kan akibat pembiaran yang terdahulu, ya. Contoh, aplikator kan sampai hari ini juga kan nggak 1-2 aja, banyak pelaku-pelaku baru, ya. Di Indonesia kan sekarang aplikasi nggak sebatas Gojek dan Grab aja. Benar. Iya. Ada yang baru seperti Shopee, ya, Shopee Food namanya, Maxim, InDriver lagi. Dan apa yang terjadi sekarang? Terjadi perang tarif. Berlomba-lomba mencari pelanggan, berupaya menaikkan rating pelanggan. Ujung-ujungnya mereka perang tarif murah, promonya. Yang terakhir kami sebagai driver merasakan dampaknya karena bagian promo itu juga secara nggak langsung kena ke kami sendiri. Ongkos tarif yang biasanya normal-normal saja sekarang juga ikut tergerus.
terpotong untuk dibuang ke promo tadi. Jadi yang didapat teman-teman sekarang udah nggak sama dengan dulu. Pada saat kita di awal-awal seperti sebagai driver ojol. Bedanya di mana tuh Bang? Tarif bersih yang kita terima udah nggak sama lagi seperti dulu. Oh. Ya. Jadi kalau dulu seperti kami sampaikan layanan itu rata-rata tuh di tarifnya yang kalau di angka 2 km ke bawah 8.000 bersih sama kami. Kalau sekarang sudah variasi. Ada yang sampai 5.000 bersih diterima, ada yang 7.200, ada yang 6.400. Ada juga beberapa layanan masih 8.000. Ini kan udah nggak seragam. Ini yang harus ditertibkan pemerintah. Karena apa? Kalau berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan 667 2022, seingat saya, di situ udah jelas disebutkan ketentuan potongan aplikasi contohnya itu 15% plus 5% untuk yang lain ya. Biaya penunjang dari aplikasi yang diberikan. Apa korelasinya dengan tarifnya itu ke kami? Kan seperti itu. Sebelumnya kan udah dijelaskan zona-zona di Indonesia ini kan udah diatur. Tarif batas bawah dan batas akhir. Batas atas maksud saya. Kalau di Sumatera seingat saya itu kan paling murah dimulai dari 2.000 per kilometer dan paling tinggi ada 2.500 per kilometer. Ini sekarang kan sudah carut marut, udah berantakan aja, nggak ada lagi patokan untuk mengambil tarif dari setiap layanan yang tarifnya akan diberikan upahnya kepada driver. Seperti itu. Berarti sebenarnya Bang, kalau misalnya kita kaji lagi dari berbagai tuntutan itu kan ada termasuk Perpu dan payung hukum, terus termasuk juga BPJS dan biaya aplikasi. Berarti kalau dari Abang sendiri menginginkan adanya pemerataan dari setiap para aplikator, baik itu Gojek, Maxim dan sebagainya. Gini Kak, terjadinya persaingan tidak sehat sekarang antara aplikasi karena kan memang belum ada regulasi, belum ada aturan main ya. Yang membuat kita driver jadi korban atas penerapan kebijakan promo-promo tadi. Sebenarnya mudah saja. Kalau dikeluarkan, diterbitkannya undang-undang, baik itu Perpu, baik itu undang-undang dari Bapak legislator kita di Senayan, silahkan saja. Yang penting di sana bisa memberikan rasa yang adil kepada driver. Ya, beberapa aspek kan sudah dikaji oleh banyak pihak, baik itu praktisi atau pemerhati transportasi di sana, pihak rektorat atau pihak-pihak berkompeten yang mengkaji ini bagaimana sih atau parameter seperti apa sih yang layak untuk ojol sendiri menerima upahnya. Kan banyak juga aspek lain terikut di dalamnya. Perlindungan, keselamatan kerja. Ini kan aplikator banyak sekarang yang nggak punya penerapan ataupun perlindungan kepada driver. Kita kecelakaan juga sulit untuk mengadu ke siapa, proses klaimnya seperti apa. Ini kan membuat kawan-kawan di sana resah ya, hingga akhirnya menyuarakan agar pemerintah hadir dan mengintervensi untuk tanggung jawab pihak aplikasi kepada driver ojek online di seluruh Indonesia. Nah, masyarakat kita pada umumnya kan hanya tahu Gojek dan Grab, ya. Sekarang Maxim yang kuning, jaket kuning itu Maxim namanya. Shopee Food oranye, itu mereka khusus layanan food dan paket barang. Ada satu lagi InDrive. Ini yang lebih bahaya nih sekarang. Sistem tawar itu ya Bang? Iya, sistem tawar. Itu kantor operasional sama sekali nggak nampak, nggak ada. Ini ada apa sebenarnya? Ya, kalau ini terus dibiarkan kan yang rugi juga driver di sana. Apalagi pelanggan. Terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan, terjadi tanda kutip, terjadi hal-hal buruk yang dilakukan oleh oknum driver, contohnya kerawanan di jalan raya, jaminan keselamatan itu nggak dapat di sana. Ini kan juga bagian dari satu regulasi yang harus diatur. Bukan hanya untuk driver, juga untuk kepentingan pelanggan atau pengguna aplikasi itu sendiri kan. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat pemerintah nggak
cepat menanggapin ini. Jadi bukan hanya ojol aja yang diselamatkan, pelanggan pengguna aplikasi juga terselamatkan dengan lahirnya segera regulasi. Kami Godams, bagian dari perjuangan di Indonesia ini, mendukung pemerintah, khususnya Bapak Presiden, untuk menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jika pihak anggota Dewan, bapak-bapak kita di Senayan, tidak mampu menerbitkan undang-undang tentang ojol ini. Ini kan udah berlarut-larut dari tahun ke tahun, ini saja masalahnya. Harusnya mereka bisa memberikan undang-undang yang berpihak kepada ojek online secara keseluruhan. Aplikator sama-sama tahulah tingkat ekspansi bisnisnya demikian tinggi, persaingan juga sekarang semakin banyak, era digital, industri digital sekarang. Dan transaksi yang berlangsung di aplikasi itu kan sangat tinggi setiap harinya. Ya, valuenya sebuah aplikasi ya bahkan sampai triliunan angka perusahaannya itu. Masa untuk ngurusin ojol dengan tarif yang layak dan manusiawi aja mereka nggak mampu. Ini kan tugas pemerintah di sana, tugas anggota-anggota dewan. Kami pingin keadilan aja. Keadilan itu kami pingin tarif yang layak aja. Jangan kayak sekarang ini. Nggak. Pelanggan bayar berapa, kita dapatnya berapa? Iya, drivernya dapat berapa. Kakak tahu nggak kalau kakak pesan ojol di aplikasi nih, contoh kita nggak usah sebut merek lah. Kakak tahu nggak berapa ongkos yang bakal diterima bersih sama driver? Kakak tahu nggak di situ? Nggak boleh bang, dirincikan bang. Nah, misalkan ini ya, ini kan sekarang isunya katanya potongan aplikasi lebih dari 20%. Kalau saya bilang rata-rata sekarang 30 ke 40%. Dan itu sebenarnya tidak di semua layanan tertentu. Dan paling banyak kena di layanan di mana? Di food dan di send, pengantaran barang, ekspres. Barang dan makanan. Iya, di situ ada biaya jasa layanan aplikasi, biaya ini, biaya itu. Kita nggak tahu dasar hukumnya apa mereka buat seperti itu gitu. Yang dirugikan kan pelanggan. Driver juga dirugikan yang harusnya bisa dapat tarif lebih layak. Misalkan 15.000. Kakak tahu mungkin pemikiran kakak, ini mungkin 12.000 yang diterima driver. Tidak kak. Kalau dipotong 30%, mungkin kami hanya terima sekitar 8.000 atau 9.000. Sangat kecil ya bang. Sangat jauh berbeda dengan asumsi masyarakat. Jadi kejadian-kejadian seperti ini nggak bisa lagi dibiarkan oleh bapak-bapak pemimpin kita. Justru pembiaran sekarang ini membuat mereka semakin di atas angin aja buat program-program yang menyiksa driver di mana-mana. Ya, kita siap untuk berdialog dengan Bapak Gubernur kemarin. Ini 2 minggu lagi kita diundang bersama pimpinan aplikasi. Ayo, karena masing-masing daerah itu punya karakteristik kan. Benar. Nggak mungkin semua hal tersentral ke pusat. Kami berharap Bapak Gubernur juga bisa mengkaji niat dia untuk membuat pergub. Ini anak Medan kan, masa dibiarkan gini terus. Jadi sapi perah kata kawan-kawan. Seperti itu. Dan saya juga merasakan bagaimana kondisi sulit kawan-kawan secara mayoritas. Saya mau ngomong ini secara mayoritas. Mewakili teman-teman driver. Iya, ada juga kelompok driver yang merasa nyaman dengan sekarang. Oh, kenapa gitu bang? Wah, udah pasti. Ya, kelompok-kelompok driver ini kan banyak. Ada yang sudah nyaman dengan program sekarang. Iyalah, apa nggak nyaman orderan masuk ke dia terus gitu kan. Fisik dia kuat. Di satu waktu yang biasa dapat 20 trip per order itu per hari, 20 trip order per hari, ini sekarang bisa dapat 40 trip. Bayangkan itu 40 trip per hari itu nyaman nggak dari sisi kesehatan? Rentan dengan kecelakaan di jalan. Di satu sisi dia merasa bangga bisa membawa uang lebih dari setiap harinya dari biasanya kan. Tapi di sisi lain keselamatan dia, kesehatan dia, kondisi fisik dia untuk keesok harinya untuk siap bekerja seperti awal, sehat, badan tetap bugar kan tetap berbeda dia dengan kondisi prima yang tidak prima lagi gitu. Dan orderan yang diterima dia juga seharusnya algoritmanya bisa terbagi untuk rekan-rekan yang lain. Berarti secara nggak langsung kita bisa lihat adanya kesenjangan nih bang. Kesenjangan antara betul. para driver. Nah kesenjangan itu sebenarnya bang kalau pada intinya didasarkan
karena apa? Apakah karena misalnya nih abang dengan driver lain beda pendapatan atau gimana bang? Kalau misalnya kita kalkulasikan secara hitungan-hitungan kasarnya, gimana bang perbedaannya itu terjadi? Nah, kesenjangannya seperti ini dia. Orderan yang ada sekarang dibuat sistem prioritas. Prioritas itu hanya dialokasikan order kepada teman-teman driver yang mengikuti program promo, program hemat. Istilah kami itu ada program hemat, program slot namanya, program aceng itu kan bahasa kami di jalan. Program goceng namanya itu. Semua driver bisa ikutan itu bang? Bisa ikut. Tapi teman-teman yang merasa ini program akal-akalan, program yang jauh dari keharusan standar tarif yang benar-benar lazim itu menolak. Jadi risikonya mereka juga nggak bisa menerima orderan yang normal. Akhirnya pendapatan juga kan terganggu. Kawan-kawan narik istilahnya kan. Gojek, nge-Grab lebih dari 10 jam tiap harinya. Perbedaan apa bang yang abang lihat ketika driver yang mengambil program hemat dengan yang tidak? Kenapa yang tidak mengambil program hemat ini merasa seperti dirugikan bang? Pasti dirugikan. Karena akal sehat dia juga kan berbicara di sana, hati nurani dia kan terketuk. Orderan yang harusnya dibayar 8.000 per trip, ini sekarang cuma 5.000. Dengan konsekuensi yang harus dijalani setiap harinya. Kalau fisik prima tiap hari oke lah. Jadi kalkulasinya gini loh kak. Kalau kita dapat harian itu, ini kan kita kan carinya harian. Karena bonus sekarang udah gak ada lagi. Gak ada lagi. Itu abis COVID kita hampir semua aplikator udah gak ada bonus. Kalaupun ada bonus itu syaratnya tertentu dan ruwet lah untuk mendapatkan bonus. Penambahan insentif namanya. Paling hari-hari besar agama kayak gitu kan. Itu pun dengan syarat yang ribet. Nah balik tadi yang seperti kakak tanya. Apa tadi aku lupa jadi. Serius sekali. Yang menjadi pertanyaan itu perbedaan nih bang. Perbedaan antara yang mengambil program hemat dengan yang driver tidak mengambil program hemat. Yang mereka itu seperti apa? Iya. Kawan-kawan ini merasa kalau ikut hemat ini nanti akan menyebabkan dampak yang luas juga. Dengan orderan yang segitu nanti risikonya juga besar gitu. Contoh nih kayak contoh kecil aja. Biasanya kita 20 trip per hari itu bawa uang misalkan 200 sampai 300 ribu. Sekarang harus kejar di tripnya sampai 40 baru dapat 200 ke 300 ribu. Beda kan? Beda kualitasnya. Kalau kuantitas jumlah orderan yang masuk lebih banyak. Cuma nilai tarif yang upah kita terima itu sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelum ada program-program ini. Kawan-kawan yang ikut juga rata-rata mengakuin kami terpaksa bang. Daripada orderan kami yang dapat sedikit. Jadi ini mungkin dilihat aplikasi. Ini dibuat semacam sistem rating. Jadi sistem kita itu satu sama lain disuruh kompetisi. Kejar target gitu. Kejar target, perbaiki rating, harus rajin sebanyak-banyak yang menyelesaikan order. Order yang banyak diselesaikan, uang yang didapat juga sebenarnya biasa-biasa aja dibandingkan yang dulu. Kan gitu. Yang dulu gimana? Dulu tarif juga masih lazim dan manusiawi kan. Contoh saya bilang tadi 2 kilometer ke bawah itu 8.000 bersih sama kita. Sekarang udah di bawah 8.000. Variatif dari 5.000, 6.400, 7.200. Resiko sekarang kak. Bensin, ya bahan bakar kita, BBM juga udah berbeda dengan tahun lalu, udah naik. Kebutuhan hidup juga kan naik. Di mana-mana sekarang naik. Kok nggak disesuaikan, malah pendapatan kita yang dikurangi. Nah ini gejolak sosial ini, penolakan dari kawan-kawan itu, karena tidak seimbang lagi antara keringat kita yang keluar dengan penghargaan kita, upah dari setiap layanan yang kita berikan. Itu yang terjadi sekarang. Berarti kalau dilihat dari kalkulasi kasarnya, untuk aplikator sendiri mengambil 4.000 sampai 5.000 bang dari harga. Malah lebih kan? Lebih. Itu di beberapa dialog dengan pihak anggota dewan, pihak kementerian, kita lihat di media,
Dipertontonkan dari screenshot notifikasi orderan yang ditampilkan di layar HP itu. Nampak di situ potongannya berapa. Ke driver berapa bersihnya. Sangat-sangat membuat masyarakat ngelus dada, maksudnya terkejut. Rupanya seperti ini. Selama ini driver itu menerima tarif bersih kepada dia. Si pelanggan sendiri pasti juga ikut merasakan kan. Gak mungkin. Benar-benar. Iya gak ikhlas rasanya. Kendaraan-kendaraan kita. Lihat sendiri kawan-kawan di jalan sana. Kalau bahasa Medannya kereta kan Kak. Tengok kereta ojol sekarang ada yang sehat gak? Dia bukan lagi pikirkan untuk yang lain. Dia hanya mikirkan uang yang cukup untuk dibawa pulang. Gak sempat lagi dia mikirkan perawatan kendaraan. Karena gak ada bonusnya lagi sekarang. Tarif juga udah seperti ini. Algoritmanya menyuruh kita untuk memang seperti ini. Kalau kan bonus Bang itu kan kemarin pas COVID ya Bang masih berlaku. Itu dapat berapa Bang? Sebelum COVID. Iya sebelum COVID, sorry. Kalau istilah bonus masing-masing aplikasi beda-beda. Ada skema-skemanya. Misalkan gini, kalau kita menyelesaikan order 1 sampai 10 nanti ada tambahan bonusnya 15.000 atau 20.000 gitu. Ada penggenapan pendapatan gitu. Itu per hari atau per bulan atau gimana? Per hari. Per hari. Per hari. Jadi kita terbantu bonus untuk itu tadi, untuk kos yang bisa kita buat untuk perawatan kendaraan, ya kan? Untuk kita tabung biaya sekolah anak gitu. Ini sekarang kalau ditarik rata-rata pendapatan ojol itu sangat tidak memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hanya cukup untuk makan, ya kan, bayar token listrik. Jadi pendapatan bersihnya berapa Bang? Kalau hitung-hitungan Abang lah mewakili teman-teman ojol sendiri per hari itu dapat berapa? Teman-teman ojol di Sumatera Utara saya berkeyakinan ya Kak. Yang teman-teman khusus yang nggak ikut promo ya. Yang reguler itu nggak sampai 150.000 per hari. Nggak sampai 150.000? Nggak sampai. Dengan waktu durasi dia bekerja lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam, berarti dari pagi sampai tengah malam ya Bang? Iya, makanya sering Kakak lihat itu di resto-resto 24 jam itu teman-teman terkulai, tertidur. Ya berharap ada tambahan orderan karena uang yang didapat tadi nggak cukup untuk dibawa pulang. Belum lagi bensin, belum lagi yang lain. Kalau dulu saya pernah dengar aplikasi itu berujuk kepada UMR satu wilayah. Saya pernah dengar dulu di awal-awal. Kalau sekarang entah dari mana penyesuaian pendapatan driver. Harusnya ini kan harus menjadi pertimbangan mereka. Jangan hanya ngejar profit kan. Mereka harus siap menyediakan orderan yang cukup ketika mereka supply mereka tadi menerima atau merekrut driver baru kan. Mereka menerima driver baru kan satu untuk menutupin diamond atau pasar tadi. Supply-nya ditarik, diamond-nya ketutupan. Ini sekarang nggak tahu nih. Kita tahu nggak sekarang populasi driver di Medan aja contohnya. Ojol di Medan ada berapa jumlahnya tahu nggak Kakak? Nggak tahu Bang. Nggak tahu karena aplikasi sendiri nggak pernah melaporkan itu kepada pemerintah daerah sendiri. Banyak kebohongan sebenarnya yang ditutupi mereka. Jadi terjadilah ketidakseimbangan tadi. Oke Bang, ini masih berbicara mengenai angka ini Bang. Kalau misalnya kan ada tuh di beberapa aplikasi memberikan fitur tip. Iya. Nah itu apakah langsung masuk ke kantong drivernya sendiri atau kena potong lagi tuh Bang? Iya, kalau tips itu pure langsung ke driver. Kan dari pelanggan. Ada juga aplikator itu yang memberikan saran kepada pelanggan agar berkenan memberikan tips. Jadi kan lucu rasanya. Harusnya pihak aplikasi, manajemen aplikasi mengapresiasi driver. Kalau sekarang ini ditarik dari pelanggan lagi tipnya ya kan. Jadi dia hanya punya layanan aplikasi, kita sama pelanggan tarik-tarikan uang jadinya ya kan. Jadi Bang, andai kata nih ada penumpang yang mengambil, misalnya dia menggunakan hemat. Terus di tengah jalan karena drivernya lama datang, dia cancel. Itu berimbas kepada rating atau seperti apa Bang? Iya, pasti berimbas. Jadi kalau ada pencancelan order dari pelanggan pasti berimbas. Berimbasnya secara tidak langsung Kak. Jadi tergantung alasan cancel ordernya itu apa. Kalau misalkan alasannya mungkin salah satu driver lambat datang. Driver tidak membalas chat
dia akan berpengaruh dengan penerimaan order berikutnya. Gitu dia. Ada nggak sih Bang ini setiap hari atau mungkin bulan dia penilaian? Karena ada dengar-dengar kabar juga bahwasanya setiap driver itu mendapatkan penilaian dari AI Bang. Artificial Intelligence itu memang ada Bang? Saya rasa nggak ada. Kalaupun ada lembaga-lembaga survei itu sifatnya mandiri aja kan. Nggak ada. Kalau kita rating tuh biasanya pelanggan kan ngasih feedback, komen. Ini juga berpengaruh tentang rating satu perjalanan order atau layanan dari driver. Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap pelanggan. Kita tetap dituntut itu Kak. Kalau ada terjadi kejahatan misalkan yang dilakukan oleh oknum driver, pasti mendapatkan sanksi keras dari penyedia layanan. Oke Bang, ini kita berbicara lagi mengenai regulasi yang menjadi tuntutan juga dari teman-teman driver, bahwasanya menuntut disediakannya BPJS, termasuk juga pengubahan dari mitra menjadi karyawan tetap. Itu seperti apa Bang? Ya, gini, saya sendiri ya, dan teman-teman Godam juga nggak berandai-andai banyak. Kita nggak pernah menuntut untuk driver menjadi karyawan kok. Tapi istilah mitra itu ataupun makna dari kemitraan itu harus dibuat lebih baik dan lebih adil bagi kami. Walaupun sebenarnya aneh ya, corporate sama kita mitra. Biasanya kan kalau mitra itu kan corporate sama corporate, orang sama orang. Kita kan berdua gini, kita bisa mitra gitu. Kalau perusahaan sama orang dikatakan mitra enggak gitu kan. Tapi mungkin ini ranahnya dari Kementerian Tenaga Kerja mungkin membahas itu. Kita nggak mau ambil pusing masalah itu. Kita di Medan nggak pernah meminta mitra ini untuk jadi pekerja. Ya, banyak hal-hal yang menjadi kajian ke sana. Kita nggak mau terjebak nih ke sana. Yang penting istilah mitra driver itu benar-benar ditelaah kasanahnya yang adil aja. Perlakuan terhadap mitranya seperti apa. BPJS yang ada sekarang juga sifatnya mandiri. Nggak ada tanggung jawab aplikasi di sana. Kita disarankan masuk BPJS Tenaga Kerja, BPJS TK contohnya. Harusnya, ya ini saya harus apresiasi Bapak Gubernur kemarin. Harusnya pihak aplikasi itu maulah memberikan bantuan agar pihak aplikasi itu mensubsidi biaya per bulannya dari drivernya ke pihak BPJS. Kan kalau nggak salah saya 16.800 tiap bulan. Ini selama ini yang bayar langsung adalah driver. Oh, driver langsung. Bukan dari aplikator. Jadi seperti apa sebenarnya jaminan perlindungan itu? Untuk seharga nominal per driver aja mereka juga nggak mau klaim, nggak mau bayarkan, nggak mau potong. Ini justru kita yang dipotong saldo, dompet saldo. Berarti kita mandiri Bang? Mandiri, nggak perlu ada kita di aplikasi kan juga kita bisa pakai yang lain. Oh itu motongnya otomatis Bang? Yang 16.000 sekian tuh? Otomatis dipotong kalau kita join di kerjasama itu. Oh ada beberapa juga yang? Opsional ya. Oh oke. Bang terkait ini segala macam kan biaya dan operasional. Kalau dari tingkat keamanan sendiri Bang, dari teman-teman driver, apakah ada pengamanan yang diberikan dari pihak aplikator? Ya, pengamanan pihak aplikator hanya sebatas, ini pun beberapa ya, layanan ambulan. Kayak gimana tuh Bang? Ya misalkan kalau driver kecelakaan macam Gojek, itu mereka ada ambulan sendiri. Grab juga ada kerjasama dengan PMI kalau nggak salah. Nah Shopee pun, Maxim, InDriver belum ada. Belum nampak jelas selama ini penanganan kecelakaan oleh aplikasi terhadap drivernya yang mengalami kecelakaan. Itu yang pertama, kecelakaan. Nah bagaimana terjadi hal-hal yang mengganggu perjalanan? Kita tahu sendirilah kota Medan ya. Begal ya. Iya, angka kejahatan jalan raya juga lumayan sekarang. Walaupun bapak-bapak kepolisian rutin razia tetap. Ya ini potensi terutama daerah-daerah pinggiran kota. Ya kan kawasan-kawasan pinggiran ini kan rentan. Tapi pelanggan kan juga mesannya juga nggak pernah mikirkan itu. Dia order pasti driver akan antar. Nah bagaimana risikonya terutama di malam hari? Aplikasi sama sekali nggak mengapresiasi menghargai ini. Tarif di jam
tengah malam, jam-jam rawan di wilayah rawan juga nggak diapresiasi mereka, sama aja. Oh, nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan, mau ngantar subuh, mengantar tengah malam, tarifnya sama aja dengan jam normal. Termasuk jam-jam sibuk juga nggak ada? Iya, jam-jam sibuk ada beberapa layanan sedikit lah naik ya. Kalau di jam tengah malam sampai pagi dini hari itu sama. Kalau istilah kami hypernya, biaya jasanya naik di jam-jam tertentu dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi. Belum lagi kena hadang, begal, yang lain-lain, resikonya sangat tinggi. Selama ini kawan-kawan driver itu hanya mengandalkan dia bagian dari komunitas ojol, wadah perhimpunan organisasi ojol. Kalau ada kejadian barulah teman-teman sesama driver datang turun membantu. Berarti aksi-aksi solidaritas seperti itu. Iya, solidaritas kami yang masih kita jaga. Karena gimana pun apa yang dialami kawan-kawan itu kan juga bagian dari solidaritas kita sesama driver online di jalan raya. Oke Bang, ini ada menarik juga nih kalau kita lihat di Kota Medan ya, khususnya ada beberapa kendaraan dari katakanlah Gojek ataupun Grab, dia menggunakan kendaraan beda nih Bang sama kendaraan lain, dia kendaraan listrik. Nah, itu seperti apa Bang kalau untuk mendapatkan kendaraan itu, apakah ada lagi diolah dari pihak aplikator atau seperti apa? Ya, keberadaan motor listrik atau molis ini program dari beberapa aplikator. Saya sebutkan aja lah mereknya ya Kak. Ini Gojek dan Grab yang memulai program ini. Awalnya memang ini merupakan solusi kawan-kawan yang punya kendala dalam kendaraan. Tak keretanya rusak gitu kan. Tapi lambat laun sekarang kayaknya keberadaan kereta listrik juga jadi dilema juga sama kawan-kawan, karena tiap saat sewanya semakin tinggi tiap harinya. Jadi itu disewa itu Kak, nggak gratis itu disewa. Kalau nggak salah saya sekarang terakhir 65.000 per hari. Sewa ya Bang? Sewa Kak, nggak ada yang gratis Kak. Bayangkan sewa 65.000, berapa lagi harus dikejar drivernya untuk bawa pulang uang, setorannya 65.000 per hari. Per hari. Jadi bayangkan itu berapa trip order yang harus dia selesaikan. Pasti lebih 30 trip biar dapat uang yang cukup untuk bawa pulang. Ini logikanya sekarang, ini sistemnya sehat nggak untuk manusia sekarang gitu. Kita dipaksa jalan, dikasih order banyak, tapi tarifnya juga rendah. Ini yang kami minta pemerintah memperhatikan ini. Karena aplikator sekarang sewenang-wenang aja buat sistemnya ini. Antara yang sewa dengan yang nggak sewa Bang, yang kayak pakai kendaraan listrik biasa. Itu ya biasa, ada perbedaan nggak Bang? Kalau dari segi sistemnya? Ya nggak ikut. Ini program motor listrik udah beberapa tahun ada ya, setelah masuk COVID. Ini niat awal aplikasi memang kemarin dapat respon baik untuk membantu driver yang rusak atau belum punya kendaraan roda 2 mendaftar gitu. Terus diiming-imingi jatah order yang banyak. Kalau sekarang mulai terasa orderan juga udah semakin sedikit ya, karena pasar kan juga berbeda-beda tiap saat. Dan angka sewanya juga nggak seperti dulu. Sekarang udah 65.000. Ini kan membuat kawan-kawan. Oh, sebelumnya berapa Bang? Di angka berapa ya kemarin? Saya kebetulan nggak ikut di Grab ya. Saya di Gojek sendiri. Masih di 40 apa 35.000 ya kemarin itu ya. Jadi kemarin exhibitionnya hanya ratusan. Naik ya, naik drastis juga ya Bang? Drastis. Mungkin bagian dari strategi bisnis salah satu aplikator sekalian apa yang ngisap darah driver ya dari sisi sewa menyewa ini. Ini kan nggak terlepas dari kepentingan bisnis sebenarnya. Kalau mau nolong aja, cuma nggak gini kali sewanya kan seperti itu. Benar. Ya ini sangat-sangat kita rasa jauh dari aspek yang berkeadilan bagi kami ya, yang manusiawi lah bahasa kami. Sewanya demikian, orderan yang harus dikejar sekian. Ini kan sangat-sangat buat manusia itu nggak sehat dalam bekerja sehari-hari. Berbedanya orderan yang terima itu lebih banyak dapat ke yang nyewa motor listrik. Oh, kenapa gitu Bang?
Karena mereka prioritas. Iya prioritas. Jadi kan ini situasi yang dibuat dilema lagi sama aplikasi kan. Yang harusnya kan nggak mesti kali dibuat kayak gini caranya. Mau tak mau banyak kawan-kawan juga ikut program motor listrik. Biar orderannya terjamin kan. Malah nyewa lagi. Jadi semua sekarang kompleks ya. Seperti inilah sistem yang dibuat aplikasi sekarang. Ini membuat teman-teman yang tidak ikut program ini merasa tidak punya jalan lain kecuali menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui demonstrasi. Seperti itu. Dan ini sepertinya sudah persoalan yang berulang-ulang ya Bang? Berulang-ulang karena pembiaran, karena sebelum-sebelumnya juga masih belum belum tuntas ya. Ditambah lagi program-program yang terus ada di masing-masing aplikasi tiap tahunnya. Jadi harus segera terbit regulasi ini. Harus ada aturan, harus ada alas hukumnya untuk mengatur ojol dan aplikasi. Kalau enggak, seperti ini terus. Yang korban ya anak bangsa, rakyat kecil kayak kami-kami ini. Benar aplikasi itu membantu pemerintah dari aspek lapangan pekerjaan. Iya, tenaga kerja di awal. Kan itu terus mereka bangga. Ya, ketika pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru ya. Ini kawan-kawan kan juga melihat siapa sih yang mau jadi ojol kan gitu. Awalnya set job, cari sampingan, pendapatan tambahan. Sekarang rata-rata main job orang tuh. Udah pekerjaan utama. Saya sendiri dari 2015. Udah berapa tahun saya ngojol, mau tak mau. Ya kan? Nah kawan-kawan yang lain kan seperti itu. Belum lagi sekarang umur-umur yang produktif itu. Benar. Kawan adik-adik kita yang baru tamat sekolah. Susah mendapatkan pekerjaan. Iya, bisa lihat itu yang S2 pun ada juga yang ngojol. Mau gimana? Seperti ini keadaannya. Tapi jangan lantas aplikasi ini membuat ini celah kan. Membuat gara-gara kita juga butuh pekerjaan, butuh uang, seenak-enaknya aja buat tarif pendapatan gitu. Lo kalau nggak mau kalau nggak mau ikut ya udah kau keluar kan seperti itu mindset yang mereka sebar itu. Ikut-ikut, kalau nggak mau ikut ya udah kau nggak usah gabung seperti itu. Nah kan ada negara di sini. Ini kan jauh dari rasa keadilan. Ini kan ada undang-undang yang mengaturnya. Setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak di sana. Dan aturan bisnis ataupun aktivitas ekonomi dari corporate kan sudah diatur juga. Ini kan tinggal dikeluarkan saja, diterbitkan. Biar rakyat ini kami ojol tidak menjadi bahan eksploitasi Eksploitasi. Iya, eksploitasi atau sapi perah. Terus menerus setiap tahun. Oke Bang, sedikit bertanya. Ini kan ada juga kan Bang yang pada masa kepemimpinan Prabowo menyampaikan bahwasanya para driver akan mendapatkan bonus tunjangan hari raya. Ya. Nah apakah itu terrealisasi Bang? 1 juta tuh kalau nggak salah. Ya, ini juga meninggalkan polemik juga jadinya. Tapi kami apresiasi perintah Bapak Presiden tempo hari agar aplikator juga peduli dengan ojol yang ingin menyambut dan mempersiapkan Lebaran gitu. Jadi dihitunglah kalkulasinya berdasarkan dengan sistem atau kesepakatan 20% ya dari 1 tahun pendapatan rata-rata kalau nggak salah saya. Namun pada akhirnya juga kawan-kawan juga banyak yang kecewa. Jumlah bukan THR Kak, BHR namanya, bonus hari raya. Bonus hari raya Bang? Iya namanya. Lebih banyak yang dapat 50.000 per orang. Oh, iya, jauh ya Bang? Iya, perhitungan dari mana itu 50.000? Padahal dia kerja lebih dari 5 tahun. Jadi nggak ada sekarang sistem ataupun perhitungan yang transparan dari pihak aplikasi terhadap kalkulasi atau perhitungan angka-angka tarif dan yang lain-lain terkait insentif. Ini kan semua harus diatur. Oke Bang, ini Bang kita berandai-andai sedikit Bang. Sekaligus penutup mungkin ya. Iya berandai-andai, aku gini dulu lah. Seandainya ini Bang, Abang dari pemerintah, Abang pemerintah nih. Nah, Abang mewakili suara teman-teman dari driver. Nah,
apa yang ingin abang lakukan? Yang paling utama, yang paling urgent lah. Saya mewakili driver lah, masa mewakili pemerintah? Yep. Ya misalnya abang udah jadi pemerintah nih, naik jadi jabatannya jadi pemerintah. Enggak lah, saya tetap rakyat aja. Kan mewakili kawan-kawan meminta pemerintah, ya kan? Ini konteksnya kami mendukung pemerintah nih. Bapak Presiden kemarin sudah berani pasang badan, menegaskan, mengancam, meng-warning lah istilahnya ke aplikator, siapkan bantuan hari raya, ya kan, semacam THR insentif. Itu aja udah menjadi sinyal dan langkah pembuka. Dan situ nampak beliau ini perhatian dengan rakyat kecil, khususnya kayak kami. Untuk berikutnya kami tunggu nih yang lain. Menteri-menterinya harus respect dan sefrekuensi dengan mereka. Apa dengan Bapak Presiden? Jangan nggak mau ambil tahu kan kementerian yang terkait ojol. Ada Kemenhub, Komdigi, Kemenaker. Ini kan 3 menteri ini harus ikut perintah Pak Prabowo untuk menyelamatkan ojol. Lain lagi dengan bapak-bapak di DPR. Ini harus segera terbit undang-undangannya. Kalau enggak tiap tahun ini ribut terus. Kan mengganggu aktivitas ekonomi kita juga. Kita juga enggak pingin kok demo-demo kayak gini. Kalau hidup kita juga bagus. Sistem yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat aplikasi juga berkeadilan. Keadil bagi banyak kawan-kawan driver. Bukan hanya sekelompoknya. Driver-driver ikut promo, binaan-binaan mereka. Populasi drivernya ini sekarang lebih banyak yang reguler daripada ngikut promo, Kak. Karena pernah kita sampaikan ke pihak aplikasi, jika saja kalian memberikan jumlah order yang sama ke banyak ojol dari aplikasi, kalian sanggup nggak? Mereka nggak bisa jawab. Berarti lepas tanggung jawab mereka, kan mereka merekrut driver sebanyak-banyak secara masif, tapi tanggung jawab mereka menyediakan order yang cukup tidak bisa, kan nggak fair juga. Tiap tahun, tiap hari, siapa aja sekarang bisa daftar sebagai driver ojek online kan? Cukup dengan KTP, ya SIM C, kendaraan pajak sudah bayar, ya, layak, siapapun bisa. Ini kan harus menjadi catatan biar populasi ojol juga nggak terlalu banyak, ya kan? Kalau banyak ojol daripada order juga susah juga ya Kak. Harus imbang lah. Harus imbang. Masalah kalau tingkat populasi dulu nggak terbatas sudah bahaya itu. Kesenjangan sosial terjadi. Inilah yang terjadi. Benar-benar. Oke Bang, ini kita sudah panjang sekali perbincangan kita ya Bang. Mulai dari regulasi dan juga termasuk keselamatan kerja dari driver itu sendiri. Ini Bang, harapan Abang mewakili teman-teman driver. Boleh disampaikan Bang? Ya. Ini paling intinya saya rasa nih. Ya terima kasih Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Mister. Jadi kami di Godams salah satu elemen anak bangsa di Sumatera Utara yang terus komit berjuang untuk semakin membaiknya martabat driver ojek online. Yang pertama, kami sangat mendukung pemerintah untuk segera menerbitkan Perpu sebagai solusi bagi lahirnya payung hukum ojol Indonesia. Namun di sana kami juga tidak mengesampingkan dan menyepelekan bagaimana semangatnya sekarang bapak-bapak Dewan untuk mempersiapkan undang-undang. Lepas dari sana, saatnya Bapak Presiden pasang badan dan mengintervensi masalah ojol ini. Agar aplikator-aplikator tidak dengan begitu mudahnya menerapkan sistem-sistem yang menindas kami sebagai ojek online. Yang kedua, untuk aplikator mohon tinjau kembali program-program yang merugikan kami untuk skala mayoritas. Yang butuh pendapatan layak itu banyak, nggak sekelompok saja. Tolong buat orderan lebih merata. Ya. Yang berikutnya ke persen aplikasi. Ayolah. Kawan-kawan di corporate sudah punya gaji besar tiap bulannya. Perusahaan yang luar biasa, triliunan malah nilai perusahaannya, value-nya. Janganlah drivernya yang merupakan tulang punggung tombak layanan ini dikorbankan. Berikan kami tarif yang manusiawi aja. Ya. Kami nggak minta banyak-banyak. Kembali ke
Permenhub KP 667 2022 maksimal 15% plus 5%. Jangan seperti sekarang lebih dari 30%. Yang keempat, kami meminta semua aplikasi yang ada di Sumatera Utara memberi jaminan perlindungan dan keselamatan kerja. Khususnya aplikator yang sampai hari ini belum mau memberikan jaminan itu. Seperti ShopeePood, Maxim, dan InDriver yang belum berkantor ada di Medan. Ini minta pemerintah daerah memberikan teguran keras dan sanksi tegas kepada 3 aplikasi ini. Demikian Kak dari kami, dan berharap kiranya Bapak Gubernur dalam beberapa waktu ke depan bisa memberikan solusi. Karena kami akan diundang lagi nih Kak, pasca aksi 205 kemarin. Ini kan diberikan waktu kepada pimpinan aplikator di Medan untuk menjawab tuntutan ojol yang ada di Sumatera Utara. Seperti itu Kak. Terima kasih kami dari Godams kepada Mister yang telah berkenan mengundang kami. Oke, terima kasih banyak juga Bang buat waktu kesempatannya, dan juga semoga dari perbincangan ini sekaligus menjadi aspirasi juga dan segera didengarkan. Amin. Oke, dan juga untuk Sobat Mistar, demikianlah perbincangan kita. Semoga menciptakan titik terang yang berkeadilan. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Salam satu aspal. Mau tahu aja.